بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز العظيم بدار النعيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي قد أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah bijak atau petuah dari orang tua kita dahulu yang berbunyi, urip iku mung sawang sinawang, yang kurang lebih artinya dalam bahasa Indonesia adalah hidup itu hanyalah saling memandang dan saling membandingkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kehidupan kita seringkali memandang orang lain itu lebih enak hidupnya, dia lebih banyak hartanya, lebih enak pekerjaannya, lebih maju bisnisnya, lebih bahagia kehidupan rumah tangganya, dan seterusnya. Itulah yang sering kita lakukan di dalam menjalani kehidupan ini. Kita sering memandang orang lain hidupnya lebih baik daripada kita, padahal yang terlihat itu tidak mesti seindah realitanya. Makanya kelanjutan dari kata bijak tersebut adalah urip iku mung sawang sinawang, mulo ojo mung nyawang sing kesawang. Jangan hanya melihat apa yang terlihat secara lahiriah saja. Kita tidak tahu bagaimana usaha orang tersebut untuk mencapai titik kesuksesan yang sudah dia dapatkan. Yang kita lihat adalah hasil akhir. Kita tidak melihat bagaimana proses jatuh bangunnya orang tersebut dalam menggapai puncak kesuksesan yang sudah dia dapatkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selalu membandingkan nikmat yang kita terima dengan orang lain, maka kita akan jauh dari rasa kebahagiaan. Hidup kita tidak akan tentram, kita tidak akan damai, karena kita selalu merasa kurang dan kurang. Kita merasa selalu tidak beruntung seperti orang lain. Padahal seharusnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam perkara dunia kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita,
jangan melihat orang yang ada di atas kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah dalam perkara dunia orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan sekali-kali melihat orang yang nasibnya ada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih patut untuk kalian supaya tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perkara dunia itu tidak ada habisnya. Orang akan selalu berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan. Sudah punya rumah yang mewah satu, dia kepingin dua. Sudah punya mobil yang bagus, dia punya satu, dia kepingin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka benar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Lau kana libni Adam wadiyani min dahabin labtagha salisan." Seandainya manusia punya dua lembah isinya emas, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfahu illa turab. Tidak ada yang menghentikannya kecuali kalau mulutnya sudah tersumpal dengan tanah alias telah meninggal dunia. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu menanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu membanding-bandingkan nikmat yang kita terima dengan nikmat orang lain. Janganlah kita suka menghitung-hitung nikmat yang orang lain terima dengan nikmat yang belum kita terima, karena itu akan jauh dari rasa syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hisat lahu dunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kunci kebahagiaan itu ada tiga. Yang pertama adalah man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, kunci kebahagiaan yang pertama adalah dia merasa aman di rumahnya. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Kashmir, atau negeri-negeri yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, di mana mereka bermalam ataupun bangun pagi dalam keadaan merasa tidak aman. Maka nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri oleh setiap manusia. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi. Kunci kebahagiaan yang kedua adalah dia sehat jasadnya. Bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat. Dia tidak merasa pegal linu badannya, tidak merasa pusing kepalanya. Dia merasa sehat walafiat, segar bugar. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Wa indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kunci kebahagiaan dia punya makanan yang cukup untuk 7 turunan, dia punya harta yang tidak habis dimakan oleh anak, cucu, dan keturunan, tidak. Tapi Rasulullah sederhana, indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan yang cukup untuk hari itu. Rasulullah tidak mengatakan untuk 7 hari ke depan, atau 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, tidak. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap muslim jangan sampai memikirkan ataupun dia membuat galau apa yang terjadi di masa depan. Sesungguhnya masa depan adalah perkara gaib. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
sesungguhnya kewajiban kita adalah berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sangat sederhana. Rumahnya saja, kalau kita masuk ke dalam rumahnya, diceritakan di dalam hadis-hadis, seandainya seseorang berdiri, dia mengangkat tangannya ke atas, atap rumah Rasulullah atau langit-langit Rasulullah itu sudah tersentuh. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah itu sholat malam, ketika mau sujud, sedangkan di depannya ada Aisyah sedang tidur, supaya bisa sujud, Rasulullah memberikan tanda memegang kaki Aisyah agar ditekuk supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa sujud. Ini menunjukkan betapa sempitnya dan kecilnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga pernah diceritakan di dalam riwayat rumah tangga beliau tidak masak selama 3 bulan berturut-turut. Aisyah ditanya, lalu apa yang kalian makan 3 bulan itu kalau tidak masak? Aisyah menjawab, al-aswadan, kami memakan kurma dan air saja selama 3 bulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu juga pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy hampir 3 tahun lamanya, sampai-sampai mereka bertahan hidup dengan memakan kulit-kulit pepohonan dan juga kulit binatang yang itu hanya sekedar untuk mempertahankan hidup mereka. Begitu sederhananya hidup Rasulullah dan para sahabat, tapi bersama itu mereka menjadi orang yang paling bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam hati, bukan apa yang ada di tangan manusia. Maka bersyukurlah jika kita diberikan hati yang qanaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima adah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang sudah masuk Islam, dia diberikan rezeki yang cukup dan dia diberikan hati yang qanaah. Narimo ing pandung kata orang Jawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma anshur ikhwanana al muslimin al mustadafina fi kulli makan. Allahumma anshurhum. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.